Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa kembali bersama Ibu Neni pada pembelajaran kali ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan tema 2, subtema 2. Nah, kita masuk ke pembelajaran 5 dengan muatan IPS dan SBDP. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Selain melalui jalur pertempuran, pemerintah berupaya menyelesaikan konflik dengan sekutu melalui jalur diplomasi, yaitu melalui berbagai perundingan. Nah, jalur ini diambil untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Perundingan-perundingan tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, Perundingan Linggajati. Perundingan ini dilangsungkan pada 10 November 1946 di Linggajati, Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Willem Schermerhorn, dan sebagai penengah adalah Lord Killam dari Inggris. Hasil perundingan Linggajati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 adalah sebagai berikut. Pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang terakhir, RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Wilhelmina. Pada 15 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terkait dengan hasil perundingan Linggajati dan justru melancarkan agresi militer satu dengan melakukan penyerangan pada kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Agresi militer ini mendatangkan kecaman keras dari negara-negara dunia. Kedua, Perundingan Renville. Setelah terjadinya agresi militer Belanda I, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang dibentuk pada 25 Agustus 1947. Komisi ini beranggotakan Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, Amerika Serikat sebagai pihak netral atau penengah. KTN bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia secara damai. KTN kemudian mengusulkan diadakannya Perundingan Renville. Perundingan Renville dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat bernama USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priuk, Jakarta. Wakil Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan wakil Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingan Renville adalah sebagai berikut. Pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Kemudian pihak Indonesia menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat atau RIS. Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jejak pendapat. Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik. Daerah kantong adalah daerah di belakang garis Van Mook. Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia karena semua kota-kota besar di Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Nah, pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2 setelah sebelumnya menyatakan tidak lagi terkait pada hasil perundingan Renville. Belanda menyerbu lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Saat itu ibu kota negara Indonesia berada di Yogyakarta.
Presiden Soekarno yang menyadari posisinya dalam keadaan genting memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara yang saat itu berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Sementara itu, Presiden Soekarno dan para pejabat tinggi yang berada di Yogyakarta ditangkap dan diasingkan. Yang ketiga, perundingan Rumroyen. Perundingan Rumroyen diambil dari nama ketua yang mewakili masing-masing negara yang berunding, yaitu Mr. Muhammad Rum dari Indonesia dan Dr. J.J. van Rooyen dari Belanda. Perundingan ini menghasilkan perjanjian Rumroyen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949. Adapun hasil perundingan Rumroyen adalah sebagai berikut. Pertama, Indonesia menghentikan perang gerilya. Kemudian Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Kedua negara turut serta dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Keempat, Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia adalah diadakan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama pada 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tahap kedua pada 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Adapun hasil dari konferensi ini adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. TNI merupakan kekuatan inti APRIS. Pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintah RIS. Yang kelima, Konferensi Meja Bundar atau lebih dikenal dengan KMB. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda dan mencapai kesepakatan pada 2 November 1949 dengan hasil diantaranya sebagai berikut. Pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Penyelesaian Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak 1942. Hasil dari KMB menunjukkan adanya penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia. Penandatanganan naskah kedaulatan Indonesia ditandatangani pada 27 Desember 1949 secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Nah, setelah penandatangan tersebut, pusat pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Jakarta setelah ditinggalkan selama 4 tahun. Sementara itu, pasukan Belanda secara bertahap meninggalkan Indonesia. Muatan SBDP mempraktikkan pola lantai melingkar tari kreasi daerah. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui perundingan merupakan bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Ada banyak kegiatan di sekitar kita yang memerlukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu contoh kegiatannya adalah melakukan tari kelompok. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari beberapa gerakan tari tortor. Nah, ayo kita lanjutkan mempelajari gerakan tersebut dengan pola lantai yang berbeda. Ayo perhatikan, amatilah gambar-gambar gerakan dan langkah-langkahnya berikut ini. Pertama, dari pola lantai bentuk huruf V, mula-mula penari bergerak perlahan kembali ke pola horizontal. Posisi kedua tangan dilipat dan diletakkan di depan perut. Setelah itu tangan digerakkan ke atas dan ke bawah sesuai irama. Selanjutnya bergerak membentuk pola lantai melingkar. Langkah kedua, penari bergerak perlahan ke posisi jongkok. Kaki kanan lebih tinggi dari kaki kiri. Tangan kanan dan kaki kiri gerakan bergantian ke depan dan belakang.
tubuh naik turun sesuai irama. Langkah yang ketiga, penari berdiri masih dalam pola lantai melingkar. Setelah itu kedua tangan diletakkan di samping dan diangkat ke atas sambil kaki kanan melangkah ke depan. Ketika tangan diturunkan, kaki kanan melangkah ke belakang. Nah, langkah yang keempat, penari berjalan ke samping sambil melakukan gerakan 3 dan kembali ke pola lantai horizontal. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Terima kasih anak-anak hebat. Semoga kalian memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.